Buruh pelabuhan Muruhum Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ricuh dengan penumpang kapal KM Sinabung tujuan Ambon. Buruh pelabuhan yang semakin emosi kemudian mencoba naik ke atas kapal dengan menggunakan tangga penumpang. Sejumlah petugas mencoba melerai kericuhan. Kericuhan diduga akibat lemparan botol air mineral yang dilakukan oleh penumpang ke arah buruh pelabuhan. Tak terima, puluhan buruh pelabuhan di dermaga melakukan aksi lempar balik ke arah penumpang. Kericuhan berakhir setelah petugas kapal memutus tali kapal sehingga kapal berangkat meninggalkan dermaga pelabuhan Muruhum Bau-Bau. Awas di bawah. Tebing setinggi 50 meter di Kecamatan Mesawa longsor dan menutup badan jalan penghubung dua kabupaten, yakni Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah warga yang berada di lokasi pun panik lantaran material longsoran nyaris menimpa sejumlah rumah warga yang berada di pinggir jalan. Longsor. Tidak jauh dari lokasi yang sama, dua rumah warga yang berada di pinggir jalan jatuh ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Pihak BPBD setempat mengerahkan alat berat untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor. Pengguna jalan panik saat sebuah mobil terbakar di Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Api dengan cepat membakar bagian depan mobil saat arus lalu lintas macet. Sejumlah petugas kepolisian lalu lintas berjibaku memadamkan kobaran api. Namun naas, kobaran api tak kunjung padam. Api padam setengah jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit damkar dan 10 personil ke lokasi. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting pada bagian depan mobil. Sementara pengemudi mobil yang merupakan seorang pria parubaya selamat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, Pram masih kerja aja. Lagi, Galuh juga masih kerja aja. Tapi tadi di jalanan pemirsa ya semuanya aku lihat kayak sepi banget nih. Udah mulai sepi. Nah ternyata anak-anak sekolah udah pada libur. Makanya iya, holiday udah makin terasa nih. Biasanya hari Senin pagi hari itu kereta padet banget. Iya kan? Tapi hari ini masih ramai, cuma sudah cenderung sepi. Jadi masih juga ada sela untuk bergerak. Nah bener banget tadi juga keluar mobil dari rumah biasanya udah ngantri. Tadi nggak ngantri. Nggak ngantri. Nggak banyak anak-anak sekolah ternyata udah pada libur nih. Dan nanti juga kita akan pantau pemirsa sejumlah titik wisata, tempat-tempat wisata yang ramai favorit jadi warga semua di sana. Dan juga akan ada titik yang mana banyak orang akan melakukan perjalanan. Ada termasuk Cikampek, kemudian Puncak, dan Karena banyak mengingat, lagi. Bentar lagi, sebentar lagi sekitar berapa hari lagi ya? Natal sudah mau tiba lagi sebentar lagi. Natal telah Kita tiba. dari Nasrani akan merayakan ibadah Natalnya nanti. Natal. Yes. Kita sapa dulu pemirsa. Silakan, Pram. Ya halo pemirsa, selamat datang di iStoday. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami juga akan menghadirkan informasi terkini dan langsung dari arus lalu lintas libur Natal serta Tahun Baru dari berbagai lokasi. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Pram Senja. Pemirsa, inilah iStoday selengkapnya untuk Anda.
Pelaku diamuk warga saat aksinya mendapat perlawanan dari korbannya. Seorang penjamret nekat menceburkan diri ke Kali Anak Ciliwung, Jakarta. Ya, ini polisi mengevakuasi pelaku pemirsa yang ketakutan lantaran dikelilingi warga yang geram. Tarik. Seorang pelaku penjambretan dievakuasi polisi setelah nekat menceburkan diri di Kali Anak Ciliwung, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara warga terus menunggunya di tepi sungai. Sebelumnya pelaku menjambret tas seorang perempuan penumpang sepeda motor. Namun korban melawan sehingga memancing perhatian warga. Pelaku pun kabur ke Kali Ciliwung. Setelah berhasil dievakuasi, polisi membawa pelaku ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Dengan susah payah, polisi menggiring pelaku karena massa terus berupaya menganiaya pelaku. Jadi saya melihat aja gitu. Dia kabur gitu atau gimana, Pak? Ya dari sana dikejar, nyebur ke kali sini gitu. Terus saya pikir apaan gitu. Ya tahu-tahu ada datang polisi, dibawa polisi. Pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan intensif polisi atas percobaan penjambretan yang dilakukannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim Resmob Polres Metro Bekasi meringkus komplotan pelaku pencurian sepeda motor di tempat persembunyian di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, dari tangan para pelaku ini kemudian petugas menyita 2 unit motor dan sepucuk senjata api rakitan yang digunakan pelaku saat beraksi. Aksi 2 pelaku curanmor sedang merusak kunci sepeda motor yang terparkir di area pertokoan di Jalan Tarum Barat 2 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ini viral di media sosial. Korban yang memergoki aksi kedua pelaku meneriakinya maling. Lantaran panik, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah korban. Pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor bersama rekannya tanpa membawa sepeda motor incarannya. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmob Polres Metro Bekasi berhasil membekuk W, 28 tahun, salah satu pelaku curanmor di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Bekasi. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah 10 kali melakukan aksinya di sejumlah lokasi. Saya lihat dia mau nyongkel itu kunci kayak curanmor gitu. Nah pas itu saya langsung kaget, saya langsung turun bawa lari. Nah pas lari saya buka tuh, nah orangnya tuh langsung kaget. Dari hasil pendalaman kita sudah melakukan sekitar 10 TKP di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan yang bersangkutan juga membawa senpi rakitan, dalam artinya menakut-nakuti korbannya menggunakan senpi juga. Selain para pelaku, petugas mengamankan 2 unit sepeda motor, kunci letter T, dan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang istri yang menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur akibat terpergok selingkuh terancam 10 tahun penjara. Ya, pemirsa, tersangka tidak hanya selingkuh dengan 1 pria, namun dengan 2 pria sekaligus. Perempuan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka usai melindas dan menyeret suaminya di Cipayung, Jakarta Timur. Perempuan usia 31 tahun ini tega menganiaya sang suami karena ketahuan selingkuh dengan 2 orang pria. Akibat perbuatannya, MS kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Tersangka melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban, suami sah daripada tersangka, karena tersangka diketahui oleh korban sedang menjemput laki-laki lain yang awalnya tersangka sebelum kejadian menjelaskan kepada korban bahwa tersangka berada di apartemen melalui sambungan video call dengan tersangka. Menjelaskan kepada korban berpamitan untuk tidur, namun korban merasa curiga. Selanjutnya mengecek posisi handphone tersangka, ternyata bergerak menuju wilayah Jakarta Timur.
Pelaku mengaku menyeret dan melindas suami karena alasan panik setelah ketahuan sedang bersama pria lain. Korban terseret hingga 200 meter hingga menyebabkan luka di sekujur tubuh. Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, pelaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada suaminya sendiri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, ternyata korban KDRT tidak hanya seorang wanita ataupun anak-anak, melainkan juga pria yang bahkan suami juga bisa mengalami tindakan KDRT. Kasus ini agak lain ya, biasanya melakukan tindak KDRT laki-laki, tapi kali ini wanita. Jadi memang semua orang tuh patut diwaspadai. Iya, ini segala bentuk tindakan kekerasan apapun ini tidak dibenarkan dan dapat kena pidana pemirsa. Dan kalau ngomong-ngomong soal perselingkuhan, itu faktornya biasanya adalah ketidak dipenuhnya kebutuhan di antara pasangan. Bisa jadi. Nah, bisa jadi kan bisa dikomunikasikan sebenarnya. Kalau nggak nemu titik terang ya solusinya kalau mau nggak mau ya perpisahan. Yang penting jangan ada kekerasan. Ya, daripada menyakiti satu sama lain untuk menuju kebahagiaan ya bagaimana? Yang penting komunikasi ya. Betul sekali. Ya pemirsa, kesal diminta pertanggungjawaban atas kehamilan selingkuhannya ini. Lagi-lagi pemirsa, seorang pria di Lampung Selatan gelap mata menganiaya pacarnya dengan senjata tajam hingga tewas. Ini serem banget ya. Dan untuk mengetahui mengelabui polisi maksud kami, pelaku beralibi bahwa kematian korban akibat terjatuh dari tangga. Kasus pembunuhan seorang janda bernama Sugiyarti berhasil diungkap anggota Polsek Tanjung Bintan dan Polres Lampung Selatan. Semula, polisi mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia akibat terjatuh dari tangga di rumah kontrakannya. Polisi mengungkap kasus ini berbekal isi pesan bergambar tespek yang dikirimkan korban kepada pelaku. Polisi pun dengan mudah membekuk seorang pria beristri berinisial CY yang merupakan kekasih korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku kesal selalu dimintai pertanggungjawaban hingga tak dapat berpikir jernih. Ternyata si korban ini hamil, ya, mengirimkanlah ada hasil tespeknya ke handphonenya si tersangka. Nah, dari situlah kita juga mulai menganalisa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di tahanan Mapolsek Tanjung Bintang dan akan dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya, kasus penganiayaan ini banyak terjadi. Kali ini ada Polresta Ambon yang menindak 3 oknum anggotanya yang menganiaya warga. Nah pemirsa, ini sebelumnya pemirsa ketiga polisi tersebut terlibat penganiayaan terhadap seorang pengendara hingga viral di media sosial. Pasca kejadian penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Polri terhadap seorang pengendara hingga viral di media sosial, Polsek HPIS Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase langsung mengambil langkah. Kasus ini diproses berdasarkan laporan ST, seorang warga Kompleks Tain, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang mendatangi kantor SPKT Polda Maluku. Masih ada. Liase, Kombes Pol Andri Ibrahim mengatakan pihaknya kini mengamankan ketiga oknum polisi di tempat khusus atas tindakan yang dinilai berlebihan dalam menjalankan pengaturan lalu lintas. Ketiganya Bribka EW, Aibda JT serta Bribda SD. Ini untuk menunjukkan bahwasannya kami menerapkan langkah cepat untuk menjaga situasi tetap kondusif, dan kami menerapkan dengan seadil-adilnya penerapan hukum pada anggota yang melakukan kesalahan. Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf kami yang sedalam-dalamnya atas perbuatan kami pada saat melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di Jalan Sampatulangi. Kasat Reskrim Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Ini keluarga meminta pemirsa Kapolri dan Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus dalam pencarian korban.
Suasana haru meliputi kediaman Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun yang hilang saat melakukan operasi gagum terhadap kelompok kriminal bersenjata di distrik Moskona Utara. Pihak keluarga dan sahabat terus berdatangan untuk menaikkan doa agar Ibtu Tommy segera ditemukan. Hilangnya Ibtu Tommy Marbun memunculkan kekhawatiran mendalam dari pihak keluarga besar. Mereka berharap adanya perkembangan positif dan kabar baik terkait nasib perwira polisi itu. Pihak keluarga juga meminta perhatian serius dari Presiden hingga Kapolda Papua Barat untuk memberikan perhatian penuh terhadap upaya pencarian. Kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak, kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang. Sementara itu memasuki hari keempat pencarian terus dilakukan secara intensif untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun. Operasi gabungan melibatkan aparat TNI Polri dan unsur SAR di daerah itu. Namun hingga kini keberadaan Ibtu Tommy belum diketahui. Pencarian terus dilakukan secara intensif dan tim SAR gabungan telah memperluas pencarian yang dipimpin Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hoirudin Wahid. AKBP Hoirudin Wahid beserta tim yang lain melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun, dan sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan pencarian secara maksimal yang melibatkan unsur-unsur dari TNI, kemudian unsur-unsur SAR dibantu dengan helikopter milik Barkam Polri yang dibeokan kepada operasi damai Kartens di Papua. Ibtu Tommy Marbun dikenal sebagai sosok perwira yang pemberani dan kerap turun ke wilayah konflik untuk menindak tegas kelompok kriminal bersenjata. Dari Bintuni, Papua Barat, Henry Suripati, Aing News melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ini terkait banjir besar yang menerjang Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ya, banjir ini terjadi setelah hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Maki kasi paciroe. Kai bola tatuhi. Daliwan tawadu anero pintuna jendelana. Rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 4 terendam banjir di beberapa lokasi termasuk di wilayah Paciro Baru, Sulawesi Selatan. Banjir besar melanda wilayah ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain merendam rumah warga, kondisi jalur Trans Sulawesi yang terendam banjir mengakibatkan kemacetan parah. Dari arah Sidrap ya mau ke Makassar, untuk ini hari tunda masih dulu banjir bro, tersesat. Sejumlah wilayah di Kecamatan Baru ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Hal ini pun membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Das hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru. Antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan. Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Tim SAR Brimob juga telah melakukan penyebaran di beberapa titik banjir termasuk di Kota Parepare dan Kabupaten Baru untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, Aing News melaporkan.
Proses evakuasi ibu lansia dan anak-anak dilakukan di tengah tingginya debit air dan derasnya banjir yang melanda permukiman warga di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, puluhan personel tim SAR Batalion A, pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel mengevakuasi seorang ibu lanjut usia yang terkepung banjir di dalam rumahnya di Kompleks Perumnas Antang Blok 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran tim SAR harus menerjang derasnya air banjir. Terlebih ketinggian banjir di lokasi ini mencapai 2 meter. Ya, dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami Julius Vin yang saat ini berada di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi rekan Yul. Pagi Mas Pram. Ya, oke, rekan Yul, bisa Anda gambarkan dan sampaikan kepada kami seperti apakah ketinggian banjir saat ini di tempat Anda melaporkan? Baik Pram dan juga Galur dan juga pemirsa, saat ini hingga Senin pagi ketinggian air banjir di tepatnya di Jalan Ujung Bori, Blok 8, Kecamatan Manggala masih terus naik, dan seperti terlihat di belakang saya ini belum ada perubahan. Sejak 4 hari terakhir air masih menggenangi puluhan rumah warga yang berada di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, dan tak hanya di Blok 8 saja juga pemirsa, di Blok 10 juga air dengan ketinggian bervariasi menggenangi puluhan rumah warga. Bahkan beberapa rumah warga itu nyaris tenggelam hingga menyisakan bagian atap. Dan saat ini jika terlihat belakang saya ini beberapa personil dari tim SAR dari TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar dan juga dari SAR Brimob Polda Sulsel serta unsur BPBD lainnya masih terus siaga di posko pengungsi ini yang berada di pemukiman warga di Makassar. Pram. Ya, Yul, apakah warga yang terdampak banjir di sana mengungsi atau berpindah ke tempat lain untuk menyelamatkan diri atau seperti apa? Iya, kalau betul sekali memang sejak 5 hari terakhir ini hampir seluruh warga yang berada di dalam pemukiman Blok 8 Ujung Bori ini telah mengungsi ke 2 titik pengungsian tersebar yang ada di Blok 10 dan Blok 8. Sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di atas lantai 2 rumah mereka sambil menunggu air surut. Namun jika terlihat sehingga saat ini pagi ini ketinggian air terus naik. Pemerintah Kota Makassar juga sempat menghimbau warga agar segera mengungsi, mengingat ketinggian air terus naik ini. Ditambah curah hujan di Makassar masih terus turun. Ya, Julius Win, kalau Anda lihat kondisi cuaca pada pagi hari ini seperti apa di sana? Apakah nanti jika hujan lebat kembali, kemungkinan debit air akan semakin tinggi di sana? Ya, betul Mas Pram. Saat ini sejak pagi tadi sejak mulai tengah malam tadi curah hujan masih mengguyur seluruh wilayah di Kota Makassar yang dapat meluas ke beberapa juga daerah, dan berdasarkan data BPBD sendiri hingga saat ini data banjir yang masuk itu sudah meluas di 4 kecamatan, dan tak hanya di Manggala ini sendiri sudah 4 kecamatan yang sudah dilanda banjir parah. Dan untuk di lokasi ini sendiri memang kondisinya agak rendah sehingga jika curah hujan semakin deras maka air tak dapat mengalir hingga menggenangi pemukiman warga, Mas Pram. Banjir ini apakah sudah mendapatkan bantuan atau bantuan apa yang masih belum terakomodir di sana? Ya, untuk saat ini sendiri, Galuh, bantuan sudah berdatangan, beberapa organisasi kemanusiaan sudah mulai menyalurkan makanan, baik itu makanan siap saji, pakaian, serta obat-obatan. Dan terakhir sendiri untuk di lokasi pengungsian sendiri ini, warga sudah mengungsi sekitar 7 hari dan hingga saat ini mereka mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, diare, demam, dan juga kutu air. Dan saat ini mereka masih membutuhkan terus tim medis dari pemerintah Kota Makassar. Julius Win, sambil menjelaskan kepada kami, Anda bisa memberikan gambaran seperti apa sih kondisi warga saat ini di tengah kepungan banjir yang sudah berhari-hari menerjang Makassar saat ini? Kalau Yusuf? Ya, baik Mas Pram, kalau kita lihat saat ini sendiri memang ini kondisi banjir ini terus meluas, dan saat ini terlihat di belakang saya ini tim SAR dari BPBD sedang terus akan melakukan evakuasi ke dalam pemukiman warga, mengingat memang saat ini ketinggian air masih tinggi, tergolong tinggi, dan juga arusnya
tergolong kencang. Nah kita lihat ini sendiri nih, tim SAR ini sedang melakukan evakuasi, sedang mengantar tim medis ke dalam pemukiman warga untuk memeriksa pengungsi yang ada di posko pengungsian di Blok 10 sendiri, Mas Pram. Oke, selain banjir yang merendam warga di sana, bagaimana dengan aliran listrik di sana, rekan Julius Win, untuk menghindari korban jiwa di sana? Ya baik, Mas Pram, untuk terkait rumah yang ditinggal pengungsi sendiri, kemarin pada minggu pagi hingga malam, kepolisian gabungan masih terus melakukan patroli dan menghimbau warga yang masih bertahan di lantai 2 rumahnya agar memastikan aliran listrik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat memang ada beberapa warga yang masih bertahan di lantai 2 rumah mereka, Mas Pram. Baik, terima kasih Yul Yuswin telah melaporkan langsung dari Makassar. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya benar sekali, dan menurut BMKG juga sepertinya setiap pergantian tahun ini musim banjir dan musim hujan selalu terjadi di pergantian tahun. Mungkin kalau Galuh ingat di tahun 2020 ini sempat terjadi juga banjir besar di sejumlah titik di tanah air, pemirsa, dan juga ini BMKG memperingatkan kita untuk kita semua untuk waspada adanya banjir atau hujan besar cuaca ekstrim di pergantian tahun nanti. Harus waspada sampai nanti bulan Januari 2025 karena curah hujan masih akan diprediksi terus tinggi hingga bulan Januari. Baik pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya. Ribuan rumah di 7 kecamatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan juga terendam banjir. Ya, aktivitas warga pun lumpuh total karena banjir memutus akses jalan Trans Sulawesi. Banjir turut melanda ribuan rumah di 7 kecamatan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ketinggian air dilaporkan bervariasi antara 1,5 hingga 2 meter. Selain itu banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan memutus akses jalan Trans Sulawesi. Air sungai Pangkajene yang meluap menyebabkan jalan Trans Sulawesi terputus dan menimbulkan kemacetan panjang hingga 2 km dari arah Makassar menuju Parepare. Arus lalu lintas sekarang ini macet karena sekarang air sudah menyeberang jalan poros Nusa Dua. Untuk ketinggian air sendiri Pak itu berapa? Kalau yang paling dalam itu di belakang di Palatai sekitar kurang lebih 2 meter, 1,5 meter sampai 2 meter. Hingga kini pemerintah daerah setempat bersama BPBD terus berupaya mengevakuasi warga dan mengatasi dampak banjir. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, terdakwa kasus korupsi timah sebesar 300 triliun rupiah, hadapi putusan atau vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iStudio akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Ini ada longsor Jalan Mamasa Polewali Mandar yang kembali terjadi pada Minggu sore, di mana kali ini longsor terjadi di Desa Bala, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ya, ini ada seorang pasien kemudian yang hendak dirujuk ke Polewali Mandar terpaksa ditandu melewati material longsor. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Jalan Poros Polewali Mamasa Minggu sore. Longsor kali ini berada di Kecamatan Bala Mamasa, yang mana tebing yang berada di atas jalan longsor menutup total akses jalan. 2 minibus yang melintas dievakuasi di sana dengan alat berat lantaran tak terjebak di material longsor. Akibat longsor, sejumlah pengendara dari 2 arah tak bisa melintas hingga memicu kemacetan panjang di lokasi. Salah satu pasien yang dirujuk dari RSUD Mamasa menuju Polewali terpaksa ditandu melewati material longsor lantaran ambulans yang membawa pasien tak bisa melintas menuju rumah sakit di Polewali Mandar.
Sementara untuk membantu warga di lokasi, puluhan personil dari TNI Polri diturunkan ke lokasi. Jadi lagi-lagi diguyur hujan deras, Pram dan juga pemirsa, banjir kemudian merendam kawasan wisata Seminyak dan Legian di Badung, Bali. Ya, petugas mengevakuasi wisatawan pemirsa yang menginap di sejumlah hotel. Akibat diguyur hujan deras, banjir merendam Jalan Dewi Sri Seminyak hingga Legian di Badung, Bali. Sejumlah wisatawan asing harus dievakuasi menggunakan perahu karet oleh petugas setelah penginapannya terdampak banjir. Namun sebagian nekat berjalan kaki di tengah banjir. Ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Sungai di sebelah barat kawasan ini tidak mampu menampung kiriman air dari hulu saat hujan deras, sehingga air meluap dan merendam permukiman warga serta kawasan wisata. Akses daripada keluar masuk hotel, jadi ada banjir sehingga tamu-tamu di sini kesulitan untuk masuk maupun keluar. Jadi kita membantu kebetulan dari operasi lilin ini ya, yang kebetulan ada di lapangan, kami dari Brimob maupun dari Sabara ya, Dalmas membantu untuk mengevakuasi ya hotel-hotel yang ada di sini ya. Banjir mengganggu kenyamanan wisatawan. Petugas terkait terus melakukan upaya penyedotan genangan air agar banjir cepat terkuras. Dari Badung, Bali, Indra Ari Ainus melaporkan. Ya, ini tidak hanya banjir dan juga longsor, pemirsa juga Galuh, ini juga ada pohon tumbang yang menutup akses jalan di Jalan Raya Campuan Ubud, Gianyar, Bali. Ya, ini akibatnya kemudian wisatawan harus berjalan kaki hingga 1 km menuju tempat penginapan karena akses jalan yang terputus. Pohon perindang di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali tumbang dan menutup akses jalan utama. Tumbangnya pohon diakibatkan tanah yang labil pasca diguyur hujan deras. Akibatnya wisatawan harus berjalan kaki hingga sejauh 1 km untuk menuju tempat penginapan karena kendaraan tak bisa melintas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Gianyar dan Polsek Ubud melakukan upaya pembersihan material pohon tumbang agar akses jalan bisa kembali dilalui. Namun tanah yang labil menyebabkan petugas kesulitan mengevakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, Ainus melaporkan. Tadi pohon tumbang, kemudian juga rumah terendam banjir di berbagai wilayah, ada longsor juga. Ini ada lagi informasi puluhan rumah di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tergenang banjir akibat luapan Sungai Bendo Krosok. Nah, ini lagi-lagi karena debit air yang meluap pemirsa setelah hujan selama lebih dari 3 jam mengguyur wilayah Kecamatan Banyakan dan juga Grogol. Beginilah saat debit air Sungai Bendo Krosok yang melintas di kawasan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meluap. Luapan air setinggi 50 cm terjadi setelah kawasan Kecamatan Banyakan dan Grogol diguyur hujan deras selama 3 jam. Luapan air juga merendam sedikitnya 90 rumah yang tersebar di 2 dusun. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana, Mardianto, mengatakan luapan air diperparah banyaknya kayu dan ranting pohon yang terbawa arus menyumbat aliran sungai. Jumlah keseluruhan pemukiman penduduk di wilayah Desa Maron, khususnya di Bantaran Kali Bendo Krosok, diperkirakan kurang lebih 80 atau 90 rumah warga. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan desa dan persawahan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya, banjir sepertinya merata di seluruh tanah air. Tadi di Bali juga kena banjir, di Pulau Sulawesi juga banjir. Dan pemirsa, kali ini banjir juga melanda di Jawa Timur, pemirsa, tepatnya di Jember, Jawa Timur, di mana sejumlah lansia yang terjebak banjir pun harus dievakuasi. Evakuasi lansia yang terjebak banjir di Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurjo, Jember, langsung dramatis. Relawan harus menggendong menggunakan pundaknya di tengah genangan banjir. Relawan juga mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir akibat saluran air dari Sungai Sanen Rejo yang meluap hingga rendam ratusan rumah warga dan persawahan setinggi lebih dari 1 meter.
kasih. Ya, ini informasi banjir sudah kita saksikan bersama, yang mana kita juga harus waspada dan berhati-hati. Benar sekali, dan juga kalau ada tanah longsor, ada retakan-retakan tanah atau pohon yang mungkin besar dan sekiranya sudah tua yang harus ditebang, harus segera dilaporkan pemirsa agar tidak terjadi hal-hal demikian tadi. Ya, dan kita akan beralih ke informasi lain pemirsa, ini berkaitan dengan kasus yang juga masih ramai diperbincangkan. Suami artis Sandra Dewi dan terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Muiz, akan menjalani sidang putusan atau vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya pemirsa, berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang akan dimulai pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat dan dipimpin oleh Hakim Ketua Eko Arianto. Selain Harvey, beberapa terdakwa lain yang juga terseret kasus timah ini juga akan menjalani sidang pembacaan putusan hari ini. Harvey dituntut pidana penjara selama 12 tahun serta pidana denda 1 miliar rupiah. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah 210 miliar subsidiar 6 tahun penjara. Suami dari artis Sandra Dewi ini dinilai telah merugikan negara sejumlah 300 triliun berdasarkan penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan juga Pembangunan Republik Indonesia. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan kami Esra Ambarita langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ya Esra, apakah Harvey Muiz sudah tiba di PN Tipikor Jakarta? Ya, Galuh, Pram, dan juga pemirsa, kalau informasi yang kami dapatkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat bahwa tanda-tanda kedatangan dari terdakwa Harvey Muiz ini belum tampak di tempat saya mengabarkan, karena rencananya ini akan dimulai, kalau menukil situs resmi dari PN Jakpus, ini akan dimulai nanti pada pukul 10.30 dan dimulai dari kedatangan terdakwa Harvey Muiz. Dan tentunya hari ini adalah sidang putusan ataupun mendengarkan vonis yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Eko Arianto terkait vonis yang menjerat dalam kasus tata niaga ataupun kasus PT Timah ini yang sudah berlangsung dari tahun 2018. Sebelumnya kita ketahui bahwa jaksa penuntut umum dalam diktum dakwaannya ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa ketiganya ataupun dari Harvey Muiz dengan dua terdakwa lainnya ini telah melakukan tindak pencucian uang, kemudian juga dugaan korupsi hingga merugikan negara, yakni kurang lebih 3 triliun, dan juga disebutkan bahwa mereka telah melakukan bersepakat untuk melakukan penambangan yang melibatkan antara PT RBT dan juga PT Timah. Karena kita ketahui tidak hanya Harvey Muiz saja yang menjadi terdakwa, ada dua terdakwa lain yang juga akan kita dengarkan vonisnya. Yang kedua adalah dari Direktur PT RBT, yakni dari Direktur PT RBT, kemudian juga dari Direktur Pengembangan Usaha RBT Reza Ardiansyah, ini juga akan didengarkan terkait vonis. Karena kalau kita juga mengutip apa yang disampaikan jaksa penuntut umum bahwa masing-masing terdakwa ini memiliki dari tuntutan yang berbeda. Misalnya saja untuk Harvey Muiz disebutkan ini tuntutannya adalah 12 tahun penjara dengan denda 1 miliar, kemudian juga uang pengganti 210 miliar. Sementara untuk dari Direktur PT RBT ini disebutkan bahwa ia Suparta ini disebutkan bahwa ia didenda dengan, maksud kami, dengan tuntutan 14 tahun. Sementara untuk Reza Ardiansyah yang merupakan Direktur Pengembangan ini merupakan 8 tahun. Tentunya kita dengarkan nanti bersama seperti apa putusan dari hakim terkait vonis ini, mengingat dari persidangan belum dimulai. Namun selain hal tersebut yang saya sampaikan, hal menarik juga bahwa beberapa waktu lalu dari Harvey Muiz yang merupakan suami dari Sandra Dewi ini sempat menyampaikan nota pembelaan maupun pledoinya di hadapan majelis hakim. Beberapa hal emosional yang disampaikan, bahwa ia menyatakan ia terkait perhitungan 300 triliun ini ia menampik, kemudian ia juga menyebutkan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam merugikan negara. Bahkan jika kami mengutip frasa yang ia sampaikan, ia mengatakan kepada anak dan istrinya bahwa ia bukanlah seorang koruptor, bahwa ia tidak merugikan negara, dan ia menyampaikan bahwa istrinya menjadi salah satu kekuatan untuk dia bertahan mengikuti persidangan kali ini. Tentunya vonis maupun putusan hakim sepenuhnya menjadi dari hak daripada hakim, apakah ini nanti akan melebihi dari
diktum jaksa penuntut umum atau justru akan berbanding terbalik? Kita nantikan bersama Galuh dan juga Pram. Kembali ke Anda di studio. Baik, Esra Ambarita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali rekan Esra. Dan kalau berbicara soal korupsi, ternyata Galuh dan juga pemirsa, ternyata kita semua ini adalah korban dari korupsi ternyata. Ya, dan nilai 300 triliun itu adalah akibat kerusakan alam dari perilaku korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz dan juga rekan-rekannya tersebut. Tidak hanya satwa liar yang mati karena kerusakan alam tersebut, longsor juga bisa terjadi dan korbannya lagi-lagi adalah masyarakat itu sendiri. Ya, kita berharap semoga mendapatkan keadilan yang setinggi-tingginya dan vonis juga diberikan untuk seadil-adilnya ya. Keadilan kita bersama. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi terkini dari kepadatan stasiun Yogyakarta jelang libur Natal. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iSuri, akan segera kembali. Ada kembali masih kena News Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, ada informasi berkaitan dengan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kita sekarang segmen liburan ya. Segmen liburan. Nah, ini ada calon penumpang yang berdesakan memadati stasiun besar Tugu Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Nah, pemirsa ini bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta, Solo dan juga Palur. Ratusan calon penumpang berlarian saat pintu stasiun besar Tugu Jogja dibuka. Penumpang harus berdesakan saat antre di pintu kedatangan untuk bisa naik komuter lain relasi Jogja Solo Palur. Membludaknya penumpang terjadi di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter telah menambah perjalanan KRL Jogja Solo Palur dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan, dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada pekan ini dengan jumlah penumpang mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per harinya. Selain kereta api jarak dekat atau KRL, kepadatan arus penumpang juga terjadi di kereta api jarak jauh. Ribuan penumpang mulai memadati stasiun Tugu Yogyakarta baik di arus kedatangan maupun keberangkatan. Angkutan Natal Tahun Baru ini yang tersedia 357.066 tiket, itu sudah termasuk kereta api tambahan selama 18 hari ini. Saat ini penumpang yang akan berangkat dari stasiun Yogyakarta itu tertinggi pada tanggal 29 Desember 2024. Diprediksi puncak arus keberangkatan dari stasiun Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan jumlah 16.000 lebih penumpang. Sedangkan arus kedatangan mengalami puncaknya pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah 15.000 lebih penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Nah, kalau tadi Galuh ada di posisi seperti tadi, menumpuk dan harus berebut, kira-kira jadi berlibur nggak? Enggak sih. Liburnya jadi ngelihat manusia-manusia ya. Mungkin akan mengganti schedule, mengganti jadwal di waktu-waktu yang bukan high demand atau mungkin high karena season. kemarin mungkin ya lagi ini kali ya musim liburannya, anak udah libur sekolah, dan kemarin ada sempat mau tanggal merah besoknya dan hari kejepit mungkin hari ini untuk sebagian orang seperti itu gitu ya. Kayaknya nanti anak aku homeschooling aja kali ya. Dia bisa liburannya mungkin setiap liburan saat. memang pilihan ya, seperti mungkin tadi kalau kita lihat tadi banyak juga ibu-ibu yang bawa anak-anak kecil. Diperhatikan lagi Bu, jangan sampai terpisah sama anaknya. Takut terpisah, takut kejepit-jepit juga. Ini sayang banget, mungkin bisa diganti
waktu liburannya ganti transportasinya seperti itu. Ya pemirsa, di kondisi arus lalu lintas di penyeberangan kendaraan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten juga ramai ternyata. Waduh, kita lihat sama-sama. Peningkatan volume kendaraan dan penumpang terjadi pada H-2 Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Jumlah kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 1.406 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 6.027 unit. Dan otoritas pelabuhan kelas 1 Banten pun menerapkan 3 skenario dengan menambah jumlah pengoperasian kapal yang sebelumnya berjumlah 28 akan ditambah menjadi 33 kapal untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ya, selamat pagi Iskandar. Bagaimana situasi pagi ini? Apakah kepadatan di sana masih terjadi? Ya baik, Pram, dapat informasikan pada hari Senin pagi ini memang di Pelabuhan Merak memang masih cukup tinggi ya. Nah sebelumnya memang Pelabuhan Merak sendiri sempat diguyur hujan deras yang hal ini sempat membuat para penumpang khawatir. Namun demikian jumlah pejalan kaki yang memang sudah sempat berada di kapal berharap cuaca buruk tadi tidak mengganggu perjalanan mereka menuju ke Bakauheni, Lampung. Demikian. Ya, kami tidak begitu jelas mendengar suara Iskandar di sana, namun dapat dilihat bahwa situasinya cukup padat di sana dan terjadi kenaikan volume kendaraan ya untuk menuju ke wilayah Sumatera. Rekan Iskandar bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya, bisa Bang. Oke baik, rekan Iskandar, jika ini kan lagi musim penghujan, antisipasi dari pihak pelabuhan itu sendiri jika nanti ada terjadi gelombang tinggi, antisipasi seperti apa di sana? Apakah menunda keberangkatan? Ya baik, skenario telah disiapkan. Memang jika terjadi cuaca buruk, hal ini pihak KSOP yang berwenang untuk pengaturan perjalanan kapal saat ini memang tengah melakukan kerjasama dengan pihak BMKG, dan jika memang terjadi gelombang tinggi, pihak sendiri akan berkoordinasi dengan para nakoda kapal dan akan bertanya langsung kepada nakoda kapal bagaimana apakah mereka mampu berlayar dalam kondisi cuaca yang tidak baik gitu, Pram. Baik Iskandar, kapan prediksi puncak arus atau volume kendaraan yang menuju dan kembali ke arah Sumatera, Iskandar? Ya, baik. Pihak KSOP sendiri telah memprediksi bahwasannya puncak kepadatannya itu terjadi memang pada hari ini dan esok hari ya. Hal ini diketahui dari jumlah tiket atau dari pemesanan tiket yang sudah dipesan oleh para calon penumpang. Demikian. Baik, terima kasih banyak rekan Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi yang sempat ramai kembali diperbincangkan. Ini terkait pameran lukisan Yos Suprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu ini mendadak ditunda. Ya, ini diinformasikan bahwa Yos Suprapto sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak tersebut. Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan pameran telah dilakukan sejak setahun lalu. Peristiwa penundaan bermula dari kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor dengan alasan terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos Suprapto bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia akan mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog ya yang beradab
dengan jajaran Kalnas maupun Museum Cagar Budaya, ya, dalam hal ini harus ada dialog dua arah. Saya akan menanyakan, kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam censorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukan ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Pameran pun dipaksa harus tertunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatalan pameran lukisan tunggal seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional Kamis lalu memicu kontroversi di kalangan publik dan tokoh nasional. Ya, pemirsa, hal ini juga ditanggapi oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2022 Anies Baswedan dan juga Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD. Melalui akun X pribadinya, pemirsa, Anies Baswedan menyoroti keputusan ini sebagai tindakan yang justru dapat menarik perhatian lebih terhadap seni yang dilarang. Sementara Mahfud MD mengkritik langkah Galeri Nasional yang mencopot 5 dari 30 lukisan karya Yos Suprapto yang sudah disiapkan selama 1 tahun, serta mengatakan bahwa hal ini mencederai kebebasan berekspresi. Sebelumnya, pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Sejumlah lukisan dianggap menyinggung pihak tertentu dan bernuansa vulgar. Namun Yos menolak keras, menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk penyensoran atas karyanya yang menyoroti isu sosial dan juga politik. Ya, sementara itu pemirsa, ini Menteri Kebudayaan Fadly Zon menepis adanya pemberedelan pameran lukisan karya Yos Suprapto. Pembatalan pameran di Galeri Nasional tersebut murni karena kurator tidak sependapat dengan beberapa karya lukis yang dipasang. Dalam pameran itu, ya yang berkuasa itu sebenarnya kurator. Nah, kurator itu sudah bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Bahkan kurator itu sudah mendiskusikan itu dan tidak sependapat. Tapi menurut informasi yang kami terima, si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Sedang bersetubuh kira-kira begitu ya, telanjang, dengan memakai topi yang mempunyai identitas atau afinitas budaya tertentu. Seperti topi Jawa atau Raja Jawa atau Raja Mataram, itu kan bisa membuat ketersinggungan orang, itu bisa masuk kategori sara, gitu ya. Nah, kita tidak ingin ada hal-hal seperti itu. Kita tidak ingin mengekang ekspresi kebebasan. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Ini yang saya kira dan tidak ada beredel. Tidak ada beredel itu kurator yang menentukan.
Ya, memang untuk mengekspresikan sesuatu kita harus bertanggung jawab dengan karya yang kita buat. Tapi Betul saya sekali. setuju bahwa seni itu bebas ya. Interpretasi itu kan tergantung di orangnya masing-masing yang melihat karya seni tersebut gitu. Oke, mungkin ini juga dicegah mungkin untuk menghilangkan atau meredam pro kontra nantinya. Nanti akan menyinggung beberapa adat istiadat mungkin karena budaya-budaya tertentu yang digambarkan juga ternyata dalam lukisan tersebut Tapi gitu. soal ketersinggungan itu kan sangat subjektif. Ya, Bukan berarti si pembuat karya seni itu memang sengaja untuk menyinggung pihak-pihak tertentu kan bukan berarti. Itu kan Sebenarnya penafsiran orang masing-masing yang melihatnya ya seperti itu apa ya. dia. Ya kita berharap kebebasan kita bersuara masih terus ada gitu ya terus di ya. era demokrasi ini. Benar Dan sekali. pemirsa ada informasi juga yang masih banyak diperbincangkan ini berkaitan dengan PPN 12%. Aduh, tahun depan katanya nih. Tahun depan katanya. Dan keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan 12% ini menuai reaksi dari masyarakat. Namun pemirsa, masyarakat ini atau pemerintah ini aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah, menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Kayak kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, unggahan akun Instagram Ditjen Pajak dihujat warganet. Wah, warganet ini mengkoreksi cara menghitung barang yang terkena PPN 12% yang dinilai keliru. Akun Ditjen Pajak Republik Indonesia mengunggah simulasi menghitung barang yang terkena PPN 12%. Menurut perhitungan DJP, kenaikan tarif PPN ini hanya akan memberi dampak kenaikan 0,9% terhadap harga jual barang dan jasa ke konsumen. Namun simulasi ini mendapat kritik dari warganet. Ya, pemirsa, warganet menilai simulasi ini terlalu menyederhanakan efek domino dari kenaikan tarif PPN 12%, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat, di mana PPN berdampak langsung pada setiap tahap rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga barang jadi.
Ya, ini soal PPN 12% meski masih nanti di bulan Januari 2025, cuman sudah mulai was-was ya. Meskipun memang dikategorikan karena kenanya barang mewah dan barang premium. Ya. Cuman hingga saat ini kategori barang mewah barang premium itu seperti apa? Belum jelas, masih abu-abu. Kita tidak tahu seperti batasannya itu. seperti apa gitu. Apakah nanti baju, pakaian, barang elektronik juga kena PPN? Tapi ini efeknya domino loh. Kalau misalnya masyarakat kelas menengah atas kemudian mengurangi konsumsinya, itu kan berarti akan berkurang peredaran uang di tengah masyarakat dong. Ya, dan sampai ada daya beli jadi menurun. efeknya ke nanti deflasi. Resesi nanti akhir jadinya. Aduh, semoga ini tidak terjadi ya. Pemerintah mungkin bisa mengkaji ulang bagaimana kebijakan ini nantinya bisa diterapkan atau mungkin memberikan batasan-batasan jelas barang-barang apa yang memang dikenakan pajak. Yang jelas seperti itu? 12%. Ya, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah akan mulai program 3 juta rumah pada Januari 2025. Nah, pemirsa, perubahan ini ditunjukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 0% siapa? Peresmian program 3 juta rumah ditandai dengan dimulainya Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan juga Perumahan Rakyat atau HIMPERA di Jakarta. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, program 3 juta rumah akan dimulai Januari 2025. Dirinya akan kembali melihat kesiapan rumah, bank, hingga tapera untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. HIMPERA telah membangun sekitar 50.000 rumah pada tahun 2024, sebanyak 30.000 rumah dengan pembiayaan fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan, sedangkan sisanya adalah rumah komersil. Ya, melakukan langkah-langkah tadi supaya aturan-aturan itu memudahkan, memurahkan, dan mempercepat. Ya, terutama rakyat kecil. Kan harus berpihak kepada rakyat. Pak Prabowo kan selalu mengatakan kita buat kebijakan, aturan, polisi yang pro rakyat. Ya itu kita lakukan. Terutama bagi masyarakat MDR. Nah ini kita sedang mengusulkan di desil 2 ke bawah juga dikasih subsidi. Siapa ini yang berpenghasilan di bawah 2 juta? Bagaimana caranya si subsidinya? Ini kan malah menurut pandangan saya itu adanya di kampung-kampung itu yang dia sudah punya tanah warisan orang tuanya, mau bangunnya nggak kuat. Nah kita udah ngobrol dengan BTN, dia nanti akan sediakan kredit paling bawah ini, yaitu kredit di bawah 75 juta. Ya pemirsa, joki penunjuk arah yang sempat peras pengunjung di kawasan wisata Puncak ini meminta maaf pada masyarakat. Informasinya ini akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Today. Pemirsa, ini ada jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Subang Ledeng, Kota Bandung. Ini dipadati kendaraan wisatawan. Polisi memberlakukan sistem buka tutup secara situasional untuk mengurai antrean kendaraan. Kendaraan wisatawan mulai memadati jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan di kawasan Jalan Sukajadi, Setiabudi, dan Jalan Ledeng. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polsek Cidadap mulai memberlakukan sistem buka tutup secara situasional jika terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan adalah dengan membuat one way. One way kita tutup yang dari atas, naikkan dari bawah, nah sebaliknya tutup dari bawah. Nah, turunkan yang dari atas, yang dari arah Cihideng dengan dari arah Lembang. Untuk prediksi kemacetan akan puncaknya arus lalu lintas ini di tanggal 25 dan tanggal 31. Itu akan menjadi puncaknya. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur utama Lembang-Bandung akan terjadi pada Hari Raya Natal 25 Desember mendatang dan menjelang malam pergantian tahun pada 31 Desember 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita tergabung dengan rekan Ervan David di kawasan menuju Lembang, Jalan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat pagi Ervan. Bagaimana situasi lalu lintas menuju kawasan Lembang pagi ini? Ya, selamat pagi, Pram dan juga Galuh. 2 hari menjelang Natal tahun 2024. Lintas dari Kota Bandung menuju kawasan objek wisata Kabupaten Bandung Barat mengalami volume kendaraan. Kemacetan sudah terjadi dari jalan hingga kawasan Simpang Ledeng sendiri atau mengular dari Simpang Ledeng, dan petugas dari Polres sendiri mengatur arus lalu lintas untuk mengutar. Dan selain itu juga jika terjadi kepadatan yang cukup parah, pihak Polsek Cidadap ini sendiri dengan Polrestabes Bandung dan juga Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat untuk menerapkan sistem buka tutup atau sistem one way. Kemacetan ini sendiri didominasi oleh kendaraan meter B atau kendaraan Jabodetabek dan juga kendaraan besar pariwisata. Dari data Jasa Marga sendiri, sekitar 4.000 kendaraan sudah masuk ke Kota Bandung melalui Paster, dan diprediksi puncak arus wisatawan ini sendiri akan terus terjadi hingga mendekati malam pergantian tahun baru 25 mendatang. Demikian Pram dan juga Galuh yang dapat kami sampaikan di Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Kembali ke Anda. Ya, Ervan David, sebagai orang Bandung dan biasa bertugas di lokasi Anda berdiri saat ini, ada nggak sih jalur alternatif selain dari lokasi Anda melaporkan saat ini untuk menuju kawasan Lembang? Ya, bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan objek wisata Lembang ini sendiri ada 2 jalur, yaitu pertama ya tempat saya melaporkan saat ini yaitu Simpang Ledeng, dan juga jalur menuju tempat lain yaitu kawasan Jalamun. Dapat diberitahukan juga pemirsa bahwa jalur Dago itu sendiri yang mengarah ke arah Lembang itu sendiri mempunyai jalur yang cukup ekstrim dan juga sempit, dikarenakan jalur tersebut adalah jalur penghubung atau jalur alternatif. Meski demikian, wisatawan dihimbau agar badan jalan sendiri yang agak lebar dibandingkan dengan kawasan jalur alternatif di kawasan Dago. Ervan, kapan waktu yang paling diminati oleh wisatawan yang akan melakukan perjalanan ke Lembang sehingga harus dihindari ya oleh warga lain agar tidak terjadi atau mengalami kemacetan di jalan? Ya, dari pantauan kami di memasuki libur panjang atau puncak wisatawan ini sendiri terus mengalami kepadatan dan tidak sepi dari kendaraan wisatawan, dan kami menghimbau sendiri kepada masyarakat agar ke jalur objek wisata Lembang ini sendiri dari pagi hari hingga siang hari, dikarenakan dari siang hingga sore hari ini sendiri yang sangat kesan dari wisatawan maupun luar Kota Bandung. Demikian. Baik, terima kasih banyak rekan Ervan David melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih dan tetap waspada, berhati-hati di jalan melaporkannya. Terima kasih banyak. Sementara itu pemirsa, ini ada sebuah bus syarat wisatawan religi hangus terbakar di Jalan Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah pada Minggu malam. Puluhan penumpang yang umumnya wanita dan lansia panik menyelamatkan diri. Inilah rekaman video amatir saat bus PO Lestari dengan bernomor polisi K7831 OF terbakar di Jalan Jogja Solo, Desa Pakis, Kecamatan Delanggu, Klaten pada Minggu malam. Bus mengangkut 34 wisatawan religi asal Tempel Turi, Sleman, Yogyakarta ini korsleting listrik di bagian mesin. Api kemudian membesar dan menghanguskan seluruh badan bus. Beruntung seluruh penumpang yang umumnya para wanita dan lansia berhasil turun dan dari kendaraan sebelum bus tersebut terbakar hebat.
Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan dan kendaraan dari Solo menuju Jogja dialihkan melalui jalur di sebelahnya atau kontraflow. Klaten Solo. Ziarahnya kemana? Klaten sama Solo. Oh, sampai Solo. Ini rombongan dari mana, Mas? Dari Tempel ke Jakarta. Usahakan apa-apa? Perjalanan dari Jogja ke Solo sampai sini juga lancar-lancar. Cuma langsung begitu angkatan tadi langsung diizinkan begitu. Kronologi kebakaran SPO Lestari ini tadi sebenarnya dari rombongan religi ziarah dari Bengawan Majarah di Klaten. Ini rombongan dari Turis Sleman. Turis Sleman sampai di depan pom bensin Pades, bis mengalami trouble dan langsung terbakar. Pemirsa, viral di media sosial aksi pemerasan joki penunjuk arah di kawasan wisata Puncak ini mematok tarif 800.000 lebih kepada wisatawan. Duh, ini tarifnya tinggi banget ya. Dan usai diamankan polisi, pelaku meminta maaf kepada masyarakat dan wisatawan yang merasa dirugikan. Kayak gitu, karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang. Ya. Bapak nggak ada ngomong sampai jalan raya. Ya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150. Seorang joki pemandu jalur alternatif di kawasan wisata Puncak Bogor meminta wisatawan untuk membayar biaya jasa pengantaran sebesar Rp850.000. Peristiwa berawal saat sang joki menawarkan jasa pengawalan jalur alternatif ke wisatawan. Keduanya pun sepakat karena awalnya sang joki tak mematok tarif dan mengaku siap dibayar seikhlasnya. Namun wisatawan yang mentransfer Rp150.000 kepada sang joki tak diterimanya karena meminta lebih. Pihak kepolisian bergegas memburu sang joki yang dinilai telah memaksa meminta sejumlah uang dan akan memproses secara hukum. Wisatawan yang mau ke atas menggunakan jasa masyarakat untuk kelancaran perjalanannya ke atas, akan tetapi masyarakat tersebut dengan komitmen akan diberikan uang dan sesampainya di tempat tujuan diberikan uang sejumlah Rp150.000, akan tetapi yang memberikan jasa tersebut menolak, ingin lebih. Sementara itu, terduga pelaku pungli berinisial CN mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada masyarakat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Bilibra atas kejadian video viral. Saya meminta uang sebesar Rp850.000 jasa pengantaran jalan memakai motor menuju pom bensin Tugu. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur wisata Puncak untuk tidak menggunakan joki, namun lebih baik bertanya kepada pihak kepolisian. Ada-ada aja ya. Rp850.000 ya. Ini bapaknya lupa kamera di mana-mana. Iya. Dan bisa diviralkan di mana-mana. Platformnya sekarang banyak ya kan. Kalau tadi di awal udah sepakat kan dibayar seikhlasnya. Kalau seikhlasnya nggak ada patok harga dong. Harusnya ya. Tapi emang ada-ada aja ya cara orang mencari cuan itu jadi joki jalan alternatif. Ini baru loh ya. Meres malah. Meres jadinya. Pemirsa, waspada lagi pemirsa yang untuk berlibur ya. Ya pemirsa, ini jangan kemana-mana, ASUD akan segera kembali dengan informasi tempat wisata hingga kuliner untuk Anda yang saat ini sedang berlibur. Seperti apa keseruannya kita nantikan usai jeda yang satu ini, tetaplah di iNews Today. Masih di ASUD pemirsa, dan bagi Anda yang saat ini berada di Jawa Tengah untuk mengisi libur akhir tahun nih, Anda juga bisa mengunjungi Banjarnegara. Ada banyak wisata ternyata di sana dan Anda bisa mencoba, salah satunya adalah wisata Arung Jeram yang penuh dengan tantangan.
Arus deras dan sungai yang bebatuan tidak menyurutkan langkah wisatawan uji nyali ketika arung jeram di Desa Kutayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Berkali-kali perahu karet dihantam arus membuat wisatawan ini semakin semangat menyusuri sungai bersama seorang pemandu. Selain itu, ketika berarung jeram, peserta diwajibkan mengenakan alat-alat pengaman lengkap seperti helm dan juga pelampung. Meski awalnya merasa takut, kekhawatiran itu hilang setelah wisatawan menaklukkan tantangan di sepanjang sungai. Biasa amazing sekali, arusnya cukup, kita tadi sempat terbalik juga perahunya, sebuah pengalaman dan sensasi yang luar biasa. Baru pertama kali, asik, baru pertama kali jadinya kayak... Takut nggak? Takut sedikit tapi jadinya asik. Selama musim liburan, pengunjung meningkat hingga 20%. Puncak kunjungan biasanya terjadi saat merayakan Tahun Baru. Desember sudah musim hujan, otomatis debit airnya tuh semakin bagus. Cuman untuk durasi pengarungan jadi lebih pendek karena banyak arusnya. Yang dulunya belum jadi jeram, sekarang sudah jadi jeram. Sepanjang 14 km penelusuran sungai, wisatawan juga bisa menikmati pemandangan sawah, kebun, dengan suasana asri pedesaan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Wah, gimana, seru banget ya, meskipun kita belum liburan. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin ada waktunya liburan, cuman waktunya nggak akan bareng pasti, sendiri-sendiri. Ya, nanti deh biar nggak rame-rame banget, abis tahun baru aja kayaknya. Abis tahun baru kita liburan ya. Dan kalau biasanya abis liburan, enaknya kita makan yang kuah-kuah panas-panas, Pram. Apalagi lagi mendung-mendung gini nih di wilayah Jakarta, ini lagi gerimis nih kayaknya nih. Nah, bagi Anda penikmat kuliner Solo, Anda wajib merasakan sensasi makan soto ayam di pinggir sawah. Wih, Anda bisa menikmati soto ayam sambil dimanjakan dengan pemandangan yang indah. Makan soto ayam mungkin sudah biasa, tapi kalau makan soto ayam dengan suasana pedesaan, sensasinya tentu berbeda. Ya, makan soto di pinggir sawah ini bisa Anda temukan di Warung Soto Pak D, di sebuah gang di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung. Hanya dengan harga Rp12.000, di tempat ini pengunjung sudah dapat menikmati soto ayam dengan kuah kental yang bertabur koya. Serta dimanjakan dengan pemandangan indah, berupa bentangan luas persawahan dengan semili sejuk hembusan angin. Di tempat ini juga disediakan wahana bermain anak, serta rumah panggung untuk rombongan, tanpa dipungut biaya tambahan, alias gratis. Bumbunya medok ya. Kita pelanggan di sini Mbak ya, udah sering ke sini Mbak ya. lumayan. Satu porsi berapa sih biasanya? Ini harganya murah ya? murah 12.000. Kalau kata orang-orang sotonya yang spesial. Sotonya spesial ya, kuahnya kental gitu ya. Kalau untuk pemandangannya sendiri Mas? Pemandangannya kita langsung di samping sawah gitu. Kalau pas musimnya tanam ya hijau, pemandangannya lumayan lah. Selain soto, di warung ini juga disediakan menu-menu favorit pelanggan yang lainnya, diantaranya mie ayam, aneka gorengan, dan berbagai minuman dingin hingga panas, yang tentunya dengan harga terjangkau. Dari Kota Metro, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya, cuma Rp12.000 dan dengan berbagai gorengan, cuman kamu harus ngantri di Pelabuhan Merak. Ke Lampung soalnya. Lama soalnya ya. Tapi ternyata saya pernah kesini, Pram, beberapa bulan yang lalu. Sayangnya saya nggak mencoba sotonya, karena waktu itu kondisinya perut kenyang, jadi saya coba minum es tehnya. Tapi melihat pemandangan sawah. Kemanapun, ke titik manapun pasti harus makan. Harus makan. Kapan lagi pemirsa? Ya, ini ada informasi selanjutnya pemirsa, kuliner tradisional khas pedesaan yang hingga kini masih menjadi favorit saat berwisata. Ya, ini di Gunung Kidul, Jakarta, pemirsa, salah satu rumah makan menyediakan beragam masakan khas seperti berongkos, mangut lele dinikmati dengan pemandangan alam. Dan pemirsa, informasi juga sekaligus untuk jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Prisa Sombodatu dan Reza Siregar. Saya Galuh Pandu. Dan saya Pram Sedia, pemirsa pamit undur diri. Selamat berlibur. Terima kasih dan
Sampai jumpa. Berwisata di Gunung Kidul, Jawa Tengah tidak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner tradisional. Salah satu rumah makan di kawasan Pantai Ngobaran menyajikan beragam resep tradisional yang menggugah selera. Rumah makan ini menjadi unik karena menyediakan kuliner khas yang jarang ditemukan, seperti mangut lele, sayur brongkos, hingga opor yang dimasak menggunakan kayu bakar. Rasanya sangat otentik banget, cita rasa Gunung Kidulan, serta tempatnya sangat nyaman, nyore ataupun mengejar sunrise di pagi hari. Pengunjung disarankan mengendarai kendaraan pribadi karena minimnya akses kendaraan menuju ke rumah makan ini. Ini kan biasanya ditemukan di pedesaan atau di kota-kota. Ini konsep ini saya bawa ke kawasan pesisir pantai dengan makan dua nuansa dapur tradisional, terus nanti makannya bisa di atas dengan view pantai. Bagus itu kalau makannya sore, jadi kita bisa langsung lihat sunset sambil menikmati kuliner tadi. Menikmati kuliner tradisional dengan suguhan pemandangan pantai dari atas perbukitan semakin menggugah selera. Salah satu pengalaman liburan yang bisa dilakukan bersama keluarga. Dari Gunung Kidul, Kisma Wibowo, iNews melaporkan.